warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Fatimah, di mana kali ini saya akan membahas mengenai harga diri atau seringkali kita sebut dengan self-esteem. Lalu, apa sih sebenarnya harga diri itu? Harga diri ini mengandung pengertian siapa dan apa diri saya. Jadi, harga diri ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah kepribadian. Masa remaja ini merupakan masa identitas diri, yang dimana pada tahap awal ini remaja itu mulai menyadari bagaimana gambaran tentang dirinya. Nah, harga diri ini sangat berperan penting dalam penyesuaian diri. Misalnya, berperan dalam perilaku melalui proses berpikir, emosi, nilai, cita-cita, serta tujuan yang hendak dicapai oleh seorang remaja tersebut. Adapun aspek-aspek dari harga diri. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan, yang kedua ada keberartian, yang ketiga ada kebajikan, dan yang keempat ada kemampuan. Mahli dan Reasoner dalam Mahartanto dan kawan-kawan 2005 memandang bahwa harga diri seseorang individu secara umum itu meliputi 3 aspek, yakni yang pertama yaitu harga diri fisik. Nah, ini adalah sikap seseorang untuk dapat menghargai dirinya sendiri berdasarkan penilaian terhadap karakteristik seseorang tertentu. Lalu yang kedua ada harga diri prestasi kerja. Nah, ini adalah sikap penghargaan terhadap pengalaman prestasi kerja di masa lalunya. Lalu yang ketiga ada harga diri sosial. Nah, ini adalah sikap penghargaan terhadap penilaian orang lain kepada dirinya. Lalu ada berapa sih macam-macam harga diri? Nah, harga diri ini ada 2 macam. Yang pertama harga diri positif dan yang kedua harga diri negatif. Pengertian harga diri positif. Nah, pengertian harga diri positif ini adalah perasaan yang timbul dan merasa seseorang itu dapat melakukan sesuatu atau merasa puas dalam suatu keadaan. Adapun ciri-ciri harga diri positif, yang pertama bertindak mandiri, yang kedua merasa bangga, yang ketiga bisa menyesuaikan diri, yang keempat percaya diri, dan yang kelima menerima tanggung jawab. Adapun harga diri negatif yaitu perasaan yang timbul karena merasa tidak mampu melakukan sesuatu, merasa kurang, malu, lebih rendah, gelisah, dan kesal. Adapun ciri-ciri harga diri negatif, yang pertama meremehkan bakat dan minatnya, merasa tidak berdaya, mudah tersinggung, serta toleransi yang rendah. Nah, ada 3 komponen kunci dari harga diri. Yang pertama, harga diri ini merupakan kebutuhan manusia yang penting, yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Yang kedua, harga diri ini muncul secara otomatis dari dalam berdasarkan keyakinan dan kesadaran seseorang. Dan yang ketiga, harga diri ini seiring dengan pikiran, perilaku, perasaan, dan tindakan seseorang. Jadi, apa itu harga diri? Nah, harga diri ini dapat diartikan bahwa penilaian pribadi tentang kelayakan yang merupakan pribadi yang diekspresikan dalam sikap individu terhadap dirinya sendiri. Harga diri pada remaja ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, perasaan ingin dihargai. Yang kedua, percaya diri dalam bersosialisasi. Yang ketiga, penampilan fisik. Yang keempat, kemampuan akademik. Dan yang kelima, dapat berpartisipasi dalam hal kemampuan fisik.
Nah, ketika remaja, teman sebaya itu menggantikan peran keluarga sebagai hal utamanya untuk bersosialisasi dan aktivitas luang. Jadi remaja itu melakukan identifikasi dengan teman sebayanya. Individu dengan harga diri yang tinggi akan menghargai dirinya sendiri, menyadari bahwa mereka itu berharga dan mereka tidak berpura-pura sempurna. Mereka juga menyadari keterbatasannya dan berharap untuk dapat lebih meningkat dan berkembang. Sebagai contoh, ada seseorang dengan harga diri yang tinggi, yang sehat dan positif, tapi tidak percaya diri saat ditunjuk untuk memimpin suatu acara. Pada sebagian orang, saat seseorang itu memiliki harga diri yang tinggi, nah hal tersebut bisa saja berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka. Jadi, jika harga diri ini akan membuat kamu menyukai diri sendiri secara menyeluruh, kepercayaan diri ini merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk dapat melihat kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Lalu, apa itu harga diri yang rendah? Harga diri rendah ini adalah kondisi seseorang yang menilai keberadaan dirinya itu lebih rendah dibandingkan orang lain. Dan ia berpikir hal negatif dirinya sendiri sebagai individu yang gagal, tidak mampu, dan tidak berprestasi. Remaja yang memiliki harga diri rendah akan menunjukkan sikap dan perasaan inferior, seperti takut gagal dalam membina hubungan sosial, terlihat sebagai orang yang putus asa, depresi, merasa diasingkan, merasa tidak diperhatikan, kurang dapat mengekspresikan dirinya. Adapun hal-hal yang menunjukkan tingginya harga diri, yang pertama, bertindak secara mandiri, yang kedua, menerima tanggung jawab, yang ketiga, merasa bangga dengan prestasinya, yang keempat, suka dengan tantangan baru, yang kelima, mereka mampu tertawa, berteriak, menangis, serta mengungkapkan kasih sayangnya secara spontan. Yang keenam, mereka itu mampu menghadapi rasa frustasi dan stres dengan berbagai reaksi. Dan yang ketujuh, mereka sangat percaya diri akan kesan yang diperolehnya dan mampu mempengaruhi orang lain. Adapun hal-hal yang menunjukkan rendahnya harga diri, seperti yang pertama itu ia akan berpikir bahwa dirinya itu tidak berharga. Yang kedua, ia merasa dirinya itu rendah, maka ia merasa diremehkan oleh orang-orang sekitar. Yang ketiga, cenderung memikirkan konsekuensi negatif yang tak mungkin terjadi. Yang keempat, ia percaya bahwa tak ada orang yang mau menerimanya. Yang kelima, ia merasa tak pantas mendapat pujian. Dan yang keenam, tak banyak berharap pada dirinya atau orang sekitar, baik itu tentang pekerjaan, keluarga, teman, hingga jodoh. Harga diri yang rendah ini berdampak pada kegagalan. Segala sesuatu ditanggapi dengan penuh kekhawatiran dan penolakan, sehingga menghambat keberhasilan dalam mengatasi tantangan kehidupan. Adapun dampak dari harga diri yang tinggi pada remaja. Yusuf 2008 menyebutkan bahwa ketika individu memiliki harga diri yang tinggi, nah individu tersebut akan merasa bahagia, aman, mendapatkan kasih sayang, ketenangan, pikiran yang jelas, dapat menahan diri, dan spontanitas sehingga hidup individu tersebut dapat mengatasi masalah remaja yang terjadi pada dirinya. Dampak negatif dari harga diri yang tinggi juga, remaja akan melakukan perilaku seperti bullying dan narsisme. Adapun dampak harga diri yang rendah pada remaja. Jadi rendahnya harga diri pada remaja ini menyebabkan rasa tidak nyaman secara emosional dan dapat menimbulkan banyak masalah.
Dampak dari harga diri remaja ini akan terjadi pada remaja yang dapat menimbulkan emosi dan perilaku yang negatif tentang dirinya sendiri dan menghindari resiko. Remaja yang memandang dirinya memiliki harga diri yang rendah akan mengalami kegagalan dalam memperoleh kepuasan, seperti tidak berdaya, tidak bersemangat, dan kurangnya kepercayaan diri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama ada faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini meliputi penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan yang berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab personal, serta ketergantungan pada orang lain dan ideal diri yang tidak realistis. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini memberikan dampak besar kepada remaja melalui hubungan yang baik antara remaja dengan orang tuanya, teman sebayanya, dan lingkungan sekitar sehingga remaja itu menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam penerimaan sosial dan harga dirinya. Dan yang ketiga ada faktor pola asuh. Nah, faktor pola asuh ini merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya yang meliputi cara orang tua dalam memberikan aturan-aturan seperti hadiah maupun hukuman, dan cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua itu memberikan perhatiannya serta tanggapan terhadap anaknya. Selanjutnya ada cara meningkatkan harga diri pada remaja. Yang pertama, pemberian dukungan sosial, yaitu seperti menyediakan kesempatan untuk mandiri dengan memberikan kesempatan anak untuk berinisiatif. Yang kedua ada strategi atau konseling keluarga ataupun kelompok. Nah, strategi ini dapat dipilih untuk menangani masalah self-esteem dengan kasus klinis seperti ADHD dan masalah dinamika keluarga. Dan yang kelima ada strategi modifikasi kognitif perilaku. Goidon 2010 menyatakan bahwa strategi selanjutnya disebut dengan istilah modifikasi, karena kognitif perilaku ini merupakan intervensi yang paling banyak yang digunakan dalam menangani masalah harga diri atau self-esteem, karena terbukti sangat efektif dalam menangani individu di berbagai usia. Kesimpulannya, jadi self-esteem atau harga diri itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam kepribadian, karena setiap orang itu menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya. Karena penghargaan yang positif akan membuat seseorang merasakan bahwa dirinya berharga. Harga diri menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Harga diri ini diperlukan antara lain agar pribadi individu dapat berkembang secara optimal. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini yang saya bahas sudah selesai. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga saya bisa membahas terkait materi lainnya ya, di kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.